Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, muatan pelajarannya PKN. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi, kita kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Jadi di sini materi PKN-nya adalah tentang tanggung jawab kita, kewajiban kita dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara bertanggung jawab melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Nah, sekarang kalian perhatikan pohon keluarga berikut. Di dalam pohon keluarga itu terdapat silsilah keluarga dari mulai kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak. Nah, sekarang kalian identifikasi tanggung jawab setiap anggota keluargamu. Sekarang kita lihat tanggung jawab seorang ayah. Menjadi matahari yang bersifat tegas dalam membina keluarganya, menaati aturan yang berlaku, memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya, melindungi keluarganya dari segala bahaya yang mengancam, menjadi suri tauladan bagi keluarganya, dan masih banyak lagi. Sedangkan tanggung jawab seorang ibu adalah menjadi bulan yang bersifat menyejukkan dan menyenangkan keadaan di dalam rumah, mematuhi segala kebijakan dan aturan yang ditetapkan suami atau ayah selama tidak melanggar ketentuan agama dan masyarakat, mengolah hasil nafkah lahiriah yang diberikan suami atau ayah untuk keluarganya, seperti memasak, mencuci, menyetrika, dan sejenisnya, dan menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Selanjutnya adalah tanggung jawab seorang anak, yaitu menaati segala perintah dan anjuran yang diberikan oleh kedua orang tuanya, membantu ayah dan ibu sesuai dengan kemampuan kita, menjaga kekondusifan di dalam rumah dengan cara senantiasa berusaha menyenangkan hati orang tua kita, memprioritaskan belajar daripada bermain guna menghormati hasil jerih payah yang dilakukan kedua orang tua kita. Nah, anak-anak, selain kita mempunyai tanggung jawab di lingkungan keluarga, kita juga memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat, kita bertanggung jawab untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang merupakan kewajiban kita sebagai warga negara atau warga masyarakat yang tinggal di lingkungan kita. Jadi, upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya.
Nah, sekarang perhatikan infografis tentang sampah di Jakarta. Kalian bisa melihat di subtema 2, pembelajaran 4, di situ ada infografis tentang sampah di Jakarta. Kita lihat, sampah setiap hari di Jakarta mencapai 6.270 ton. Setara dengan berat 25 ekor paus biru. Masya Allah ya, sampahnya banyak banget. Sekarang komposisi sampahnya, ini sampah organik 54%, kertas 15%, plastik 14%, dan kaca, logam, dan lain-lain 17%. Nah, ini dari sekian sampah banyak ini, 79% sampah Jakarta dikirim ke tempat pengolahan sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Dan 21% sisanya didaur ulang atau tidak terangkut. Jadi yang bisa didaur ulang ini 21% ya. Kemudian dampak dari sampah tersebut bisa berdampak ke kesehatan. Hasil pembakaran sampah yang menggunung ini dapat menghasilkan 73 jenis zat beracun ya. Kemudian juga lingkungan, nih cairan yang dihasilkan sampah dapat mencemari lingkungan seperti air dan tanah. Kemudian dari segi estetika, tempat pengolahan sampah di Bantar Gebang yang kondisinya sudah tidak mampu menampung sampah dari warga Jakarta yang selalu meningkat setiap tahun. Nah, ini adalah dampak dari sampah terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika atau keindahan lingkungan. Selanjutnya, ini kalian perhatikan gambar di sini. Ini adalah tempat pembuangan sampah, ya. Tempat pembuangan sampah di mana sampahnya sudah sangat menumpuk. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar, artinya bagi makhluk hidup. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Jadi, karena lingkungan ini tempat kita tinggal dan merupakan anugerah yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus pandai-pandai menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Karena apa? Karena kalau lingkungan tidak dijaga, kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka akan berdampak pada kehidupan kita. Nah, kita lihat akibat yang ditimbulkan jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama, menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Ya, kalau sampah berserakan di mana-mana, maka kita akan merasa tidak nyaman dalam penciuman ya, karena kita banyak mencium bau sampah. Kemudian selanjutnya mengakibatkan banjir. Nah, jadi kalau kita buang sampah sembarangan, terutama sampah-sampahnya dibuang ke sungai, ke selokan atau ke saluran air, maka apabila terjadi hujan, ini air sungai tidak akan bisa menyalurkan air dengan lancar karena alirannya tertutup oleh sampah, sehingga kalau terjadi hujan tadi, air akan meluap ke atas dan terjadilah banjir. Nah, ini masalah yang sekarang dialami oleh negara kita di berbagai tempat, tidak hanya di Jakarta, di Bandung, di Bekasi, Semarang, di berbagai tempat pun di luar Jawa banyak terjadi banjir. Kemudian menimbulkan penyakit. Nah, karena banyaknya sampah menumpuk, lalat beterbangan ke sana kemari. Setelah lalat hinggap di sampah, kemudian
hinggap di makanan bisa berakibat kita sakit perut, kemudian nyamuknya banyak menggigit kita, bisa juga mengakibatkan penyakit demam berdarah dan lain sebagainya. Selanjutnya, sampah juga mencemari air sungai ataupun air laut. Jadi kalau air sungai dan air laut sudah tercemari oleh sampah, maka akan mengakibatkan organisme yang hidup di air tersebut akan musnah atau akan terganggu. Seperti halnya sekarang banyak sekali ikan-ikan di laut yang terjebak oleh sampah-sampah, terutama sampah plastik. Jadi dalam hal ini kita harus bijak, ya, harus bijak dalam menata kehidupan kita, terutama dalam membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan lingkungan, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kebersihan juga sebagian dari iman. Apabila kita ingin sehat, maka terapkanlah atau biasakanlah hidup bersih. Ya, sekian yang dapat Ibu jelaskan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya yaitu dengan cara membuang sampah di tempatnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat buat kalian semuanya dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.